Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Masimba dimanapun berada, apa kabar? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan. Yang pertama dan utama, marilah puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Wabil khusus, nikmat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan ampunan. Bulan yang kehadirannya dirindukan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tak lupa salawat serta salam, marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, sebagai teladan kita di dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil akhir kita tercatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Sebagai seorang muslim tentunya kita tidak ingin Ramadan ini berlalu dengan sia-sia. Kita tentu tidak ingin Ramadan ini tanpa makna. Oleh karena itu, kita harus bisa beraktivitas, bersikap, berperilaku, berkontribusi, baik itu di rumah kita ataupun di masyarakat kita, agar Ramadan kita penuh makna. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Jangan sampai hanya karena kita berpuasa kita bermalas-malasan. Janganlah puasa kita menjadi penghalang bagi kita untuk tetap aktif, tetap produktif. Produktivitas di dalam Islam erat kaitannya dengan konsep ihsan, yang berarti adalah melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, berkarya, berkontribusi positif di masyarakat dan di mana saja. Di bulan Ramadan ini jangan sampai kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari perilaku yang tidak baik, dari berkata-kata yang negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang di bulan Ramadan ini berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, bagaimana tips untuk menjadi muslim yang tetap produktif di bulan Ramadan? Sebelum kita berbicara tentang apa saja tips untuk menjadi muslim yang produktif di bulan Ramadan, maka kita harus mengutamakan niat terlebih dahulu. Innamal a'malu binniyat.
Produktivitas ini tidak hanya diartikan sebagai bekerja secara fisik, pekerjaan yang banyak dilakukan secara fisik, tetapi produktivitas di sini berarti kita bisa memaksimalkan pikiran, tenaga, dan waktu kita untuk beraktivitas untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, tips yang pertama adalah mengatur jadwal harian secara efektif. Perencanaan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Kalau kita gagal di dalam merencanakan, itu artinya kita artinya kita merencanakan kegagalan. Setiap hari kita bisa menjadwal kegiatan rutin kita, mulai dari aktivitas bangun pagi, kemudian kita sahur, bekerja, belajar, mengatur rumah tangga, bermasyarakat, itu bisa kita atur jadwalnya. Mengapa perencanaan ini penting? Agar tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Asr, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sahabat berlian, tips yang kedua adalah memaksimalkan ibadah wajib dan sunnah. Ramadan adalah ladang pahala. Kita usahakan agar tidak hanya melaksanakan ibadah wajib saja dan sunnahnya ditinggalkan, tetapi kita upayakan keduanya bisa berjalan seiring sejalan. Karena ibadah sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala melaksanakan kewajiban di bulan yang lain. Sahabat berlian yang dirahmati Allah, tips yang ketiga adalah menjaga pola makan dan istirahat. Salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh seseorang adalah nikmat sehat. Padahal dengan sehat kita bisa nyaman dalam beribadah. Kita bisa nyaman ketika sholat tarawih, nyaman ketika tadarus, nyaman ketika bekerja. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga pola makan. Kita harus menjaga bagaimana agar saat kita sahur dan berbuka puasa, asupan yang kita makan bergizi seimbang secara proporsional. Dengan tubuh yang kuat, fisik yang kuat, maka ibadah pun akan terasa nyaman. Tips selanjutnya adalah kepedulian sosial. Rasulullah SAW merupakan teladan kita di dalam kedermawanan. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Digambarkan bahwa kedermawanan beliau ini ibarat angin yang berhembus. Sangat cepat, sangat ringan, dan tidak banyak berpikir ketika berderma. Kita bisa mencontoh beliau, misalnya kita berbagi takjil, kemudian memasukkan infak di kotak infak yang ada di masjid-masjid. Ini sebagai bentuk kita meneladani dari Rasulullah SAW. Tip yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghindari sesuatu yang sia-sia. Setiap hari mungkin kita bersinggungan dengan benda kecil yang bernama HP.
Dari benda ini kita bisa berselancar kemana-mana. Di bulan Ramadan ini kita bisa memilah dan memilih mana saja tayangan yang bisa kita tonton, mana saja perilaku yang bisa kita teladani, dan mana yang tidak. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang menghindarkan diri dari perilaku yang sia-sia. Sahabat Brian yang dirahmati Allah, produktivitas kita ini tentunya tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari berbagai sisi. Kita produktif secara spiritual. Kita sholat tepat waktu, kemudian mengikuti tadarus Al-Quran, taraweh di masjid atau musola. Kemudian produktif dari sisi intelektual. Kita membaca buku atau kita menonton tayangan yang disiarkan di YouTube seperti kajian berlian Ramadan ini. Kita produktif dari sisi sosial. Kita bisa berbagi takjil kepada orang yang sedang berpuasa untuk berbuka. Kemudian kita bisa berinfak, bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Dan produktif secara fisik. Meskipun di bulan Ramadan kita tetap harus bisa menjaga fisik kita agar tetap sehat. Kita bisa berolahraga secara ringan dengan berjalan kaki atau melakukan stretching. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, sumber inspirasi kita di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan, Rasulullah tidak hanya fokus pada ibadah mahdoh, tetapi beliau juga berdakwah. Dan dalam sejarah Perang Badar terjadi di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan tidak boleh berhenti di dalam beraktivitas. Kita harus tetap produktif dan semuanya itu kita niatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat berlian, marilah kita bersama berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan dengan nyaman dan akan menjadi orang-orang yang kembali fitri. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.